Satu hal yang absurd menurut gua adalah kenapa ketika kita mau nerbangin itu kapal kertas selalu dikasih nafas dulu. Dan katanya dikasih nafas itu tuh kayak memberikan energi yang akan menyatu dengan angin. Is it? Menurut gua sih enggak ya. Halo, balik lagi di Tongkrongan Pocotria, tempat yang ngebacotin apa aja, yang penting bahagia. Balik lagi bareng sama gue, Denan. Oke. Hari ini gue pengen ngebacotin tentang hal absurd apa yang pernah lo lakuin selama hidup lo. Ya waktu kecil, atau kapanpun lah, ini pokoknya hal-hal absurd yang kita lakuin kayak, ini gunanya apaan ya gitu, kayak gitu-gitulah. Nah, yang pertama itu, lo inget gak dulu kalau lo punya kipas angin di rumah? Pas lo nyalain, lo tuh suka penasaran ya? Terus kayak lo suka ngikutin, suka matiin, hidupin, ngelihat pergerakannya dari cepet sampai pelan tuh si kipasnya. Lo perhatiin gitu. Terus habis itu lo nyalain lagi, terus lo kayak buat suara aneh di depan kipas anginnya. Jadi kayak pernah gak sih? Maksud gue kayak ngapain sih gitu, tapi kayak hal itu tuh menenangkan sebenarnya, seru gitu. Lu kayak ngambil kertas ataupun apa barang lah yang nggak berbahaya ya, yang nggak keras, terus lu kayak penasaran gitu. Misalkan kan kipas angin tuh kan ada kecepatan anginnya ya, 1, 2, 3 atau 4 gitu kan ya. Nah, lo misalkan coba tuh yang pertama dulu, yang kecil dulu tuh, set yang pelan, terus lo masukin gitu kertasnya. Oh gitu ya bunyinya gitu. Terus kayak lo masukin dari sela-sela ke kipasnya gitu kan, terus lo nyalain lagi agak kencang. Terus lo nyalain lagi lebih kencang lagi. Nyalain lebih kencang lagi. Ngapain? Coba lo ngelakuin hal itu. Tapi dulu sih gue ngelakuin hal itu karena gue ngerasa kayak seru, penasaran aja sih gitu. Dulu itu gue nggak tahu, kalau gue sih sering gini, kayak misalkan lantai ubin di rumah nih ya, kan kotak-kotak gitu kan, dan dia kan tertata rapi kan ya. Terus kayak lu tuh jalan, tapi lu tuh nggak boleh nginjak garisnya. Jadi kayak jalan di tengah-tengahnya, set. Misalkan kayak lu mau ke dapur gitu, kayak jalan tuh kayak lu tetap harus kaki itu menapakkan di tengah-tengah ubin itu gitu, jangan sampai kena garisnya. Terus kayak lu suka ngelongkap gitu satu ubin gitu. Dan itu juga nggak di rumah aja sih, kayak di mall juga, kalau memang itu mau punya ubin kotak-kotak itu, gue selalu melakukan hal itu gitu. Pokoknya nggak boleh kena di pinggiran batas ubin-ubinnya gitu. Atau kebalikannya, lo mesti jalan di garis-garis batas ubinnya itu. Jadi kayak lo jalan kayak kaki itu kayak kayak lo jalan di atas jalan yang sempit gitu, jalan yang cuma setapak gitu, cuma segaris gitu, dan lo harus terus jalan gitu. Gila, gue waktu kecil sering banget ngelakuin hal itu, dan gue nggak tahu kenapa kayak itu tuh satisfying kan. Terus habis itu kayak lo naik tangga dimanapun ya, di sekolah, di rumah, atau dimanapun gitu. Kayak lo naik tangga itu kayak harus kanan. Biasanya gue itu selalu melangkahkan kaki kanan dulu. Biasanya kan kalau yang normal kaki kanan kiri kanan kiri kanan kiri kan. Kalau ini tuh kayak gue harus kanan, terus kanan lagi, terus kanan lagi, terus kanan lagi, atau kiri lagi, kiri lagi. Atau lo harus melongkap satu anak tangga. Jadi dari tangga yang mulai lo naik, lo longkap satu, lo longkap lagi satu, lo longkap lagi satu. Dan ditambah itu kalau dulu tangganya kayak ada ubin kotak-kotaknya. Nah itu ditambah tadi yang awal, lo harus ngelangkah tepat di tengah ubin kotak-kotak itu. Selain lo longkap, lo harus ngelangkah satu di dalam kotak-kotak ubin itu gitu. Menurut gue dulu ngapain juga ya, tapi itu dulu kayak satisfying aja sih waktu kecil gitu. Nggak tau nih, dulu lo kayak kalau misalkan lo lagi main sama teman-teman lo, dulu sih gue di komplek habis main bola atau habis atau mungkin habis hujan. Sebenarnya habis hujan lo keluar rumah, terus lo jalan-jalan gitu sama temen-temen lu kan, abis itu tuh suka biasa ada genangan air ya. Nah ini juga ada nih beberapa yang menurut gua agak aneh. Kalau gua itu dulu seneng banget menapakkan, jadi gini kan, gua pakai sandal jepit kan. Jadi sandal jepit itu ketika lo genangan, lo tuh nggak nginjek, tapi lo tuh kayak menyentuhkan alas sendal lu
di atas permukaan genangan itu gitu. Jadi kayak set, pokoknya nggak boleh si air itu tuh kaki lo basah, tapi lo harus menampakkan sendalnya. Itu gua kayak gitu. Tapi temen gua itu ada yang ketika dia nemu genangan, itu kayak nyuci kakinya gitu loh. Nyuci kaki kayak dia malah memasukkan kaki sama sendalnya dia tuh ke dalam genangan itu. Terus nanti tuh kayak dasarnya tuh kayak apa? Setelah ngelawatin gitu kayak kakinya tuh kayak digoyang-goyang gitu kayak dia tuh berusaha untuk ngeringin gitu. Ada juga yang, nah ini sih yang biasanya suka usil ya, suka bercanda, emang temen laknat lah. Jadi kayak ketika lo jalan, dia tuh dari belakang lari, tiba-tiba dia kayak loncat gitu, nginjek genangan itu supaya kita semua kena basah gitu. Juga ada juga orang yang nggak mau banget kena genangan air itu gitu. Padahal kan sebenarnya nggak apa-apa juga ya, seru-seruan gitu. Nah itu gua dulu kayak gitu. Kalau gua dulu menapak alas sendal gue di atas permukaan air itu jangan sampai kakinya kena basah. Kalau gue ada satu lagi nih, kalau gue tuh sering banget kebiasaannya tuh gue muter-muterin HP. Nggak tahu nih gue ini kebiasaan aneh atau enggak ya, absurd atau enggak ya. Jadi kayak ini HP nih ya, gue tuh HP gue tuh selalu gini-gini nih tuh. Padahal gue tahu ini tuh berbahaya ya, bisa jatuh tuh handphone gitu. Tuh gue tuh seneng banget gini-giniin. Dan temen gue juga ada beberapa yang, apalagi kalau dulu kan handphonenya masih pada kecil-kecil ya, jadi kayak masuk ke lubangnya tuh gampang gitu. Kalau sekarang kan udah gede-gede tuh handphone tuh, jadi agak susah. Jadi paling gue cuma gini-gini doang tuh. Nah ini nggak tahu gue, semua juga gue kadang-kadang gue suka lakuin gitu. Kayak misalkan dulu lo pulpen, pulpen tuh mana ya? Jadi kayak lo masukin pulpen itu di antara jari tengah, telunjuk sama jempol lo. Terus kayak diputer gitu, kayak di apa tuh jari tengah lu kayak ngelemparin ke arah dalam, tangkap lagi gitu. Pulpen diputer-puterin gitu. Itu juga menurut gua hal absurd gitu, karena pulpen lu muter-muterin ya, it's satisfying aja sih. Sebenarnya hal-hal absurd itu tuh satisfying gitu buat diri lo sendiri gitu. Nah, terus kalau dulu lo misalkan lagi ada di dalam rumah nih ya, lo lagi diem, lagi main, lagi ngapain, kayak lagi nonton, terus tiba-tiba lo denger dari jauh, ih pesawat terbang mau lewat, lo lari dari dalam rumah, lari keluar. Belum lagi tuh pintu rumah kan masih dikunci, lo pokoknya buru-buru, kadang suka panik sampai keluar, lo cuma kayak ngeliatin doang, weh ada kapal terbang, weh. Absurd sih, lagi untuk kapal terbang juga nggak akan denger. Terus kayak, mau kemana? Kayak lo ngobrol sama kapal terbang. Gue pikir-pikir sekarang kayak, lu ngapain cot gitu, kayak nggak jelas sih. Tapi dulu tuh satisfying. Jadi setiap ada kapal terbang mau lewat, gue sama teman-teman gue juga sering lari keluar gitu. Apalagi kalau gue sendiri juga, gue sering lari keluar. Nggak tahu ya, itu juga satisfying sih menurut gue gitu. Gue nggak tahu kenapa gue ngelakuin hal itu. Ada lagi, kalau dulu gue abis gue main nih, misalkan abis gue main bola di lapangan komplek gitu, biasanya tuh gue suka gini. Kan dulu kan ada apa ya, suka ditakut-takutin lah, maghrib pokoknya mesti pulang. Kalau nggak pulang tuh suka diculik sama kalong wewe katanya gitu. Kadang-kadang gue suka ngelewat lah abis maghrib baru pulang, karena kan dari perjalanan dari lapangan bola ke rumah gue tuh nggak jauh-jauh amat sih, cuma lumayan lah. Cuman kadang-kadang suka main-main dulu sama teman-teman gitu. Tapi pas sudah gelap, gue lagi berjalan ke rumah, terus tiba-tiba gue nggak dengar di belakang tuh ada mobil di belakang gue baru belok. Terus gue kayak, kenapa gue kayak adrenalin gue tuh kayak naik, terus gue kayak lari gitu. Pokoknya jangan sampai itu mobil tuh ngelewatin gue, karena gue mikirnya, nggak tahu, gue mikir aneh-aneh aja, kayak gue mau diculik lah. Terus kayak ada kadang-kadang gue mikir kayak pokoknya kompetisi aja gitu antara gue sama mobil. Ya pokoknya gue mesti sampai dalam rumah atau dalam pagar rumah gue sebelum mobil itu lewat. Gue nggak tahu kenapa. Padahal itu mobil juga mungkin nggak ngapa-ngapain ya. Itu menurut gue absurd juga sih, nggak jelas gitu. Terus kayak kadang-kadang kalau malam-malam nih, apalagi kayak bulan puasa gini kan, habis taraweh gitu kan, habis taraweh terus lihat ada mobil belakang, terus tiba-tiba kita kayak, gue tahu karena ini masih jauh dari rumah gue nggak mungkin balap lari sama dia. Akhirnya gue kayak nyumput, sembunyi maksud gue, sembunyi di mobil lain. Pokoknya gue ngerasa kayak mobil itu tuh, cahaya lampunya itu nggak boleh ngenain gue, dan dia tuh kayak orang yang di dalam mobil tuh nggak boleh ngeliat gue. Jadi kayak gue sembunyi di balik mobil, terus ketika dilewat gue ke pinggir mobilnya supaya gue nggak kelihatan. Ya pokoknya kayak mobil itu tuh kayak sesuatu yang menakutkan, lah, sesuatu yang gue nggak boleh kayak apa ya, kayak itu tuh kayak musuh gue gitu. Gue nggak tahu, dulu absurd lah, itu absurd banget sih. Nah ini pasti semua pada pernah ngalamin dong. Ini dari dulu nih, dan sampai sekarang gue nggak nemu apa korelasinya gitu. Dulu tiba-tiba lo lagi jalan pulang sekolah kek, habis pulang main, pulang dari mana, terus anjing sakit perut gue.
Terus temen lo pasti bilang, pegang batu. Terus gue nurut gitu. Terus kalau harus pegang batu kali yang lembut gitu, bukan batu biasa. Terus lo ambil, katanya lo mesti kantongin. Kantongin di celana lo gitu. Itu juga menurut gue absurd. Apa korelasinya batu sama lo pengen boker, anjing? Nggak ada, cot. Tapi I don't know why psychology itu tuh kayak membantu loh, kayak ngasih waktu tambahan buat boker lu tuh ketika buat sakit perut lu tuh ada kayak extra time gitu loh, supaya ya lo bisa tahan gitu. Gue nggak tahu, gue juga sampai sekarang gue kayak anjing, kenapa gue dulu nurut ya. Tapi itu pasti lo semua pernah ngalamin lah. Pasti ada kayak temen lo yang udah pegang batu dan harus batu kali. Kalau gue nggak tahu kenapa gitu. Pernah nggak? Ini sih bukan gue ya, tapi ada saudara gue dan ada teman gue juga. Lo kalau makan, kan kalau gue makan biasa aja ya. Lo mau makan misalkan nasi, ada ayam, ada sayur, ada tahu. Nah kalau gue kan ya udah gue makan aja. Yang penting gue nggak harus, nggak ada apa ya disebutnya, nggak ada step-step gimana cara gue makan itu. Pokoknya gue makan bebas aja, terserah gue. Tapi ada temen gue, kalau makan itu dia mesti rapi banget, kayak terstruktur gitu. Jadi nasi dikumpulin pakai sendok ya. Terus dia ambil misalkan daging atau ayam sedikit, dimasukin ke atas nasi itu. Terus habis itu dia ngambil lagi pakai sendok nih. Terus dia ngambil lagi sayurannya kayak ditata rapi gitu, set. Terus ngambil lagi tahu atau tempe atau apapun. Kayak semua tuh mesti masuk di dalam satu sendok dan semua itu mesti terbawa. Jadi kayak ketika dia ngangkat satu sendok itu mau dilahap, kalau ada satu item yang jatuh atau nggak ke bawah, dia balik lagi mengulang hal yang sama. Terus kayak baru dia makan. Buset, itu kan ribet ya. Kenapa nggak lo makan lu, tapi nggak lo ambil lagi gitu? Dia nggak bisa. Dia mesti terstruktur seperti itu. Jadi apapun pokoknya dia harus kayak semua tuh masuk dan nggak boleh ada yang kelewat. Jadi di dalam satu sendok penuh gitu. Kalau ada yang jatuh dia mesti balik lagi. Hal yang sama juga ketika orang ini makan yang mie kuah gitulah. Ya kalau mie goreng lo tau lah, mie goreng dia mesti rapih banget, putar-putar terus baru dia makan. Nah tapi kalau ini mie kuah, dia mesti ngangkat nih. Dia udah ngangkat, udah rapih tuh dia ngangkat ya. Dia ngangkat set, udah dingin, udah ditiup-tiupin set. Dan dia ngerasa kayak, wah, gue nggak tahu apa yang ada di pikirannya. Tapi dia celupin lagi ke kuahnya. Terus dia angkat lagi, dia tiup-tiup lagi. Dan itu dia lakuin berkali-kali. Gue nggak tahu kenapa, tapi kayaknya sih dia kayak, ini kayaknya biar rasa dari kuahnya meresap kali ya. Dan setiap gua makan sama nih orang itu selalu, buset, kita makan sama teman-teman gua lah, dia yang paling terakhir pasti makannya, karena ya itu mesti rapi dan terstruktur. Aduh ribet ya, tapi absurd, tapi mungkin satisfying juga buat dia gitu. Ada lagi nih, dulu karena gue di komplek gue itu kan banyak selokan tuh. Jadi selokan yang di tengahnya tuh ada jalan kecil buat orang jalan. Dan itu dulu kebiasaan gue. Gue setiap main siang pulang sekolah, biasanya gue selalu menyusuri selokan. Gue nggak tahu itu hal yang absurd atau enggak ya. Tapi karena menurut gue tuh satisfying. Karena pas jalan, lo tuh ngerasa kayak, ini jalan mengarah kemana ya? Terus lo kayak lihat aliran air gitu. Banyak hal yang terjadi di situ lah. Ada sampah, kadang-kadang ada sampah manusia, which is tai, banyak lah gitu. Dan gue nggak tahu kenapa menyusuri selokan itu sangat menyenangkan gitu. Dan kadang-kadang lo mempunyai imajinasi waktu kecil kayak, ini tiba-tiba kalau gue sampai di ujung selokan, tiba-tiba gue nyampe di tempat yang berbeda gimana gitu. Kayak hal-hal seru seperti itu gitu. Belum lagi kayak ketika lo ngebuat kayak ngambil satu daun, terus daun itu tuh kayak lo lempar ke selokannya, terus kayak lo ngikutin gitu daun itu kemana cepatnya selokan. Pokoknya lo jangan sampai kehilangan si daun itu gitu. Atau yang paling keren sih dulu bikin kapal-kapalan lah, perahu-perahu gitu, dan lo simpen dan lo lihat sampai di mana tuh perahu jalan di selokan tersebut gitu. Nggak tahu, itu menurut gue sih absurd juga sih, ngapain lo, nggak jelas. Ada satu hal lagi yang menurut gue absurd juga gitu, karena gue nggak menemukan korelasinya juga nih. Lo semua pasti pernah main kapal-kapalan dari kertas dong, dan yang semua banyak bentuknya lah ya. Ketika lo bikin, ada yang bentuknya ujungnya ketika lo bikin tuh ujungnya lancip, ada juga yang ujungnya tuh lo lipat lagi jadi kayak ada nggak lancip gitu. Satu hal yang absurd menurut gue adalah, kenapa ketika kita mau nerbangin itu kapal kertas,
selalu dikasih nafas dulu. Dan katanya dikasih nafas itu tuh kayak memberikan energi yang akan menyatu dengan angin. Is it? Menurut gua sih enggak ya. Dan itu menurut gua absurd. Jadi kayak setiap lo habis bikin gitu, set, atau enggak lo lupa dikasih nafas dan merasa kayak kok pesawatnya jelek, mesti ditiup dulu tuh. Nggak tahu, itu menurut gua absurd juga gitu. Dan korelasinya apa, Cot? Menurut gua nggak ada gitu. Sang lo lempar. Sampai sekarang sih menurut gua itu absurd juga sih. Nggak tahu ya, nggak ada korelasinya menurut gua gitu. Nah, itu beberapa hal absurd versi gua. Nah, nggak tahu kalau emang lo semua punya pengalaman yang absurd juga, yang menurut lo kayak itu mah kurang absurd. Nah, lo punya, lo silahkan komen di bawah ya. Nah, jangan lupa juga tetap dukung channel gua Pocotria dengan subscribe tentunya di Pocotria, dan follow di Spotify juga, dan semua sosial media Pocotria. Tinggal dicari aja. Oke, kayaknya cukup sekian. Nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya dari Pocotria. Bye.